Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Cudara Paulina dan teman saya Adinda Salsabila akan mempresentasikan artikel penelitian yang berjudul A Validated High Performance Thin Layer Chromatography Method for Analyzing Fat-Soluble Vitamins in Commercial Pharmaceutical Preparation dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI. Baik, langsung saja. Selanjutnya, ini merupakan outline pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada introduction, kedua material and methods, kemudian yang ketiga result and discussion, kemudian yang keempat ada application of the methods, yang kelima ada conclusion, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut merupakan artikel penelitian yang kami kutip dari Journal Applied Science pada tahun 2024. Yang pertama ada introduction. Pada penelitian ini dibahas mengenai pengembangan metode analisis vitamin larut lemak menggunakan HPLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Nah, vitamin sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Nah, untuk vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin tersebut memiliki peranan penting dalam tubuh, seperti membantu metabolisme pertumbuhan sel, menjaga kesehatan tulang, sistem imun, dan proses pembentukan darah. Namun, jika kadar vitamin dalam tubuh terlalu rendah, ataupun terlalu tinggi, hal tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kandungan vitamin pada produk farmasi maupun suplemen benar-benar sesuai dengan yang tertera pada label produk. Sebelumnya, analisis vitamin dilakukan menggunakan berbagai metode seperti HPLC, LC-MS, spektrofotometri, dan kromatografi gas. Meskipun hasilnya baik, metode tersebut umumnya membutuhkan biaya yang lebih besar, alat yang lebih kompleks, dan proses persiapan sampel yang cukup rumit. Nah, karena itu, penelitian ini menggunakan metode HPLC yang dianggap lebih sederhana, cepat, ekonomis, dan efisien. Selain itu, HPLC juga memungkinkan analisis banyak sampel dalam waktu yang singkat dengan persiapan sampel yang lebih mudah. Walaupun beberapa penelitian sebelumnya sudah menggunakan HPLC untuk analisis vitamin larut lemak, metode yang ada masih memiliki keterbatasan, terutama belum mampu memisahkan dan menganalisis beberapa vitamin sekaligus hanya dalam satu tahap pengembangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan dan memvalidasi metode HPLC baru yang dapat digunakan untuk menganalisis 4 vitamin larut lemak sekaligus, yaitu ada vitamin D2, vitamin D3, vitamin E, dan vitamin K1 dengan fase gerak sederhana dan satu kali proses pengembangan. Selanjutnya ada material and methods. Yang pertama ada chemical and reagents. Nah, pada penelitian ini digunakan berbagai bahan kimia dengan kualitas analytical grade agar hasil analisis lebih akurat dan terpercaya. Nah, standar vitamin yang digunakan meliputi vitamin D2, vitamin D3, vitamin E, dan vitamin K1. Nah, selain itu digunakan beberapa pelarut siklohexana, etanol, dan metanol yang berfungsi untuk melarutkan sampel dan membantu proses pemisahan senyawa. Nah, penelitian ini menggunakan plat HPLC silika gel 60254 sebagai fase diam untuk proses kromatografi. Yang kedua ada komersial samples. Nah, penelitian ini menggunakan 4 produk farmasi komersial yang berbeda sebagai sampel uji. Bentuk sendian yang digunakan terdiri dari kapsul gelatin keras, kapsul gelatin lunak, dan larutan injeksi. Nah, setiap sampel diberi kode S1 hingga S4 agar lebih mudah dalam proses analisis. Sebelum digunakan, seluruh sampel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk menjaga kestabilan kandungan vitaminnya. Selanjutnya, sample preparation. Nah, pada tahap ini dibuat larutan standar vitamin menggunakan pelarut etanol. Vitamin D2, D3, dan E dibuat pada rentang konsentrasi 100 hingga 300 mikrogram per mililiter. Sedangkan vitamin K1 dibuat pada konsentrasi 20 hingga 60 mikrogram per mililiter. Karena vitamin bersifat tidak stabil dan mudah mengalami kerusakan, larutan standar selalu dibuat baru sebelum analisis dilakukan. Nah, peneliti juga mencoba beberapa kombinasi fase gerak untuk mendapatkan pemisahan terbaik. Nah, hasilnya campuran kloroform dan sikloheksana dengan perbandingan 55 banding 45 memberikan hasil pemisahan yang paling optimal. Selanjutnya ada preparation of pharmaceutical sample for HPLC analysis. Nah, pada preparasi sampel HPLC ini, setiap produk diproses sesuai dengan sediaannya. Sampel S1 berupa kapsul gelatin keras dibuka, serbuknya ditimbang sebanyak 1.200 mg, lalu dilarutkan dengan etanol dan diekstraksi menggunakan vortex selama 5 menit. Setelah disaring larutan langsung digunakan untuk analisis. Untuk sampel S2 dan S3 berupa kapsul gelatin lunak, isi kapsul dikeluarkan, kemudian ditimbang masing-masing sebanyak 750 mg dan 30 mg, lalu dilarutkan dalam etanol hingga volume 100 ml. Nah, sedangkan sampel S4 berupa larutan injeksi diambil sebanyak 0,2 ml dan dicampurkan dengan etanol. Nah, semua larutan yang telah disiapkan langsung dianalisis menggunakan HPLC dan setiap pengujian dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan agar hasilnya lebih akurat. Selanjutnya, untuk sampel S2 dan S3 berupa kapsul gelatin lunak, isinya dikeluarkan kemudian ditimbang. Kemudian masing-masingnya dilarutkan dalam etanol hingga volume 100 ml. Nah, sedangkan sampel S4 berupa larutan injeksi diambil sebanyak 0,2 ml dan dicampur dengan etanol. Selanjutnya pada
HPTLC Method and Instrument. Nah, pada tahap aplikasi sampel, larutan standar dan sampel ditotolkan pada plat HPTLC menggunakan alat semi otomatis linomet. Nah, volume yang digunakan berbeda tergantung jenis vitamin. Setelah diaplikasikan, sampel membentuk pita kecil pada permukaan plat. Selanjutnya dibuat kurva kalibrasi untuk melihat hubungan antara konsentrasi vitamin dengan respon yang dihasilkan alat, sehingga kadar vitamin dapat dihitung secara akurat. Selanjutnya ada pengembangan sampel atau sample development. Nah, pada proses pengembangan sampel digunakan plat silika gel sebagai fase diam dan campuran kloroform serta sikloheksana sebagai fase gerak. Sebelum digunakan, kamber dijenuhkan terlebih dahulu selama 45 menit agar kondisi pemisahan stabil. Setelah itu, plat dikembangkan hingga jarak migrasi mencapai 75 mm. Nah, hasil pemisahan kemudian diamati menggunakan alat scan HPLC pada panjang gelombang tertentu sesuai karakteristik masing-masing vitamin. Nah, selanjutnya ada validation method. Uji spesifisiti dilakukan untuk memastikan bahwa metode HPLC mampu membedakan setiap vitamin dengan jelas. Hal ini dilihat dari nilai RF atau jarak migrasi masing-masing vitamin pada plat kromatografi. Selanjutnya ada uji linearitas. Nah, uji linearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah peningkatan konsentrasi vitamin menghasilkan peningkatan respon alat secara seimbang atau sebanding. Nah, peneliti membuat kurva kalibrasi dari berbagai konsentrasi standar, lalu dihitung nilai koefisien dan korelasi untuk memastikan hubungan tersebut bersifat linear. Selanjutnya ada sensitivitas. Nah, dilakukan dengan menggunakan nilai LOD dan LOQ. Nah, LOD merupakan jumlah terkecil vitamin yang masih bisa terdeteksi oleh alat, sedangkan LOQ adalah jumlah terkecil vitamin yang masih dapat dihitung dengan akurat dan presisi. Selanjutnya ada presisi dilakukan untuk melihat konsistensi hasil analisis ketika pengujian dilakukan berulang kali. Nah, pengujian dilakukan dalam hari yang sama maupun hari yang berbeda. Tingkat ketelitian metode dinilai menggunakan persen RSB. Selanjutnya ada akurasi, ini bertujuan untuk melihat seberapa dekat hasil analisis dengan nilai sebenarnya. Pengujian dilakukan menggunakan metode recovery atau perolehan kembali. Nah, hasil recovery yang tinggi menunjukkan bahwa metode yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang baik. Keenam, ada repeatability atau system precision. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa metode memberikan hasil yang konsisten ketika pengukuran diulang dalam kondisi yang sama dan waktu yang singkat. Kemudian ada robustness. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode tetap memberikan hasil yang baik walaupun terjadi perubahan kecil pada kondisi analisis seperti perubahan volume fase gerak, komposisi pelarut, dan waktu saturasi chamber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tetap stabil dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adinda. Baik, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Nah, pada slide ini ditunjukkan mekanisme pemisahan vitamin menggunakan metode HPTLC pada silika gel F254. Prinsip dasar pemisahan pada HPTLC terjadi karena adanya perbedaan interaksi antara analit dengan fase diam dan fase gerak. Fase diam yang digunakan adalah silika gel F254 yang bersifat polar karena pada permukaannya terdapat banyak gugus silanol atau SiOH. Gugus silanol ini mampu membentuk interaksi adsorpsi dengan analit, terutama melalui interaksi dipol dan ikatan hidrogen. Pada tahap awal, sampel vitamin D2, D3, E, dan K1 ditotolkan pada garis dasar plat HPTLC. Setelah itu, fase gerak kloroform dan sikloheksan dengan perbandingan 55:45 bergerak naik melalui mekanisme kapilaritas. Selama pengembangan plat, terjadi kompetisi antara adsorpsi dan desorpsi. Adsorpsi ini terjadi ketika molekul vitamin berinteraksi dan menempel pada permukaan silika. Sedangkan desorpsi terjadi ketika fase gerak menarik molekul tersebut untuk bergerak naik. Mekanisme inilah yang menyebabkan perbedaan migrasi antar vitamin. Vitamin yang lebih polar memiliki interaksi lebih kuat dengan gugus silanol pada silika sehingga tertahan lebih lama pada fase diam dan bergerak lebih pendek. Akibatnya nilai RF-nya menjadi kecil. Nah, pada penelitian ini kondisi tersebut terlihat pada vitamin D2 dan D3 yang menunjukkan RF sekitar 0,20. Sebaliknya, vitamin yang kurang polar atau lebih lipofilik memiliki interaksi lebih lemah dengan silika, sehingga lebih mudah terbawa oleh fase gerak dan bergerak lebih jauh pada plat. Hal ini menghasilkan nilai RF yang lebih besar. Contohnya adalah vitamin K1 yang memiliki RF sekitar 0,68, sehingga terelusi paling jauh dibanding vitamin lain. Sementara itu, untuk vitamin E menunjukkan posisi migrasi menengah dengan RF sekitar 0,46. Peran fase gerak juga sangat penting. Kloroform yang relatif lebih polar meningkatkan kekuatan elusi dan membantu melepaskan vitamin dari permukaan silika. Sedangkan sikloheksana yang sangat nonpolar berfungsi mengontrol migrasi analit agar tidak bergerak terlalu cepat. Nah, kombinasi keduanya tadi menghasilkan keseimbangan antara kekuatan elusi dan selektivitas pemisahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemisahan pada HPTLC ini
tidak terjadi secara acak, tetapi merupakan hasil dari keseimbangan antara polaritas analit, interaksi adsorpsi pada silika gel, dan kekuatan elusi pada fase gerak, sehingga diperolehlah urutan migrasi D2 dan D3, kemudian vitamin E, dan terakhir vitamin K1 dengan nilai RF terbesar. Nah, di sini pada poin 3.1 yaitu pemilihan fase gerak. Berbagai fase gerak diuji untuk memperoleh pemisahan optimal vitamin D2, D3, E, dan K1 pada metode HPTLC. Beberapa campuran pelarut sebelumnya belum mampu memisahkan vitamin dengan baik karena noda masih bertumpuk dan tidak tajam. Fase gerak terbaik diperoleh pada campuran kloroform dan sikloheksana dengan perbandingan 55 banding 45 karena mampu memisahkan vitamin berdasarkan nilai RF, yaitu vitamin D2 dan D3 dengan nilai RF-nya 0,20, vitamin E 0,46, dan vitamin K1 0,68. Vitamin K1 bergerak paling jauh karena interaksinya dengan fase diam lebih lemah, sedangkan D2 dan D3 tertahan lebih awal, lebih dekat titik awal. Namun, vitamin D2 dan D3 tidak dapat dipisahkan sempurna karena memiliki struktur dan polaritas yang sangat mirip, sehingga menghasilkan nilai RF yang sama. Walaupun demikian, metode tetap dianggap sesuai karena produk farmasi umumnya hanya mengandung salah satu bentuk vitamin D. Metode ini juga lebih sederhana dan efisien karena hanya menggunakan satu tahap pengembangan atau single development step. Kemudian 3.2 evaluasi citra visual dan pemilihan metode kuantifikasi. Berbagai fase gerak diuji untuk memperoleh pemisahan optimal. Citra HPTLC diamati pada panjang gelombang 254 nanometer menggunakan software Vision CATS. Seluruh vitamin menunjukkan nilai recovery dan koefisien korelasi yang konsisten pada kurva kalibrasi. Vitamin D2 dan D3 dikualifikasi menggunakan luas punca atau peak area terhadap konsentrasi karena memberikan reproduksibilitas terbaik. Vitamin E dan K1 dikualifikasi menggunakan tinggi punca atau peak height. Terdapat terhadap konsentrasi karena lebih sensitif dan linier. Perbedaan metode kuantifikasi dipengaruhi oleh karakteristik bentuk puncak masing-masing vitamin pada kromatogram HPTLC. Nah, adapun jenis-jenis detektor dapat dilihat pada slide, yaitu ada UV vis, kemudian ada detektor fluoresensi, kemudian ada derivatisasi kimia, HPTLC-MS, HPTLC-FTIR, dan HPTLC Raman. Nah, kemudian dilanjutkan pada hasil 3.3, hasil kromatografi dan spektrum UV vis. Vitamin D2, D3, E, dan K1 berhasil dipisahkan menggunakan sistem kromatografi yang telah dioptimasi. Nilai RF yang diperoleh yaitu vitamin D2 dan D3 0,20, vitamin E 0,46, dan vitamin K1 0,68. Vitamin D2 dan D3 ini sulit dipisahkan karena struktur kimianya hampir sama, polaritas dan lipofilitasnya serupa, serta interaksi dengan fase diam dan fase gerak hampir identik, sehingga menghasilkan RF yang sama. Perbedaan spektrum UV terlalu kecil untuk membedakan keduanya secara akurat dalam metode HPTLC tertentu. Akibatnya, pemisahan D2 dan D3 ini sering memerlukan metode kromatografi dengan selektivitas yang lebih tinggi, seperti HPLC atau LCMS, atau optimasi fase gerak yang lebih kompleks dibandingkan HPTLC satu tahap. Kemudian panjang gelombang maksimum masing-masing vitamin adalah untuk vitamin D2 yaitu 263 nanometer, vitamin D3 270 nanometer, vitamin E 272 nanometer, dan vitamin K1 255 nanometer. Perbedaan lambda max antara vitamin 2 dan D3 ini belum cukup untuk melakukan kuantifikasi keduanya secara terpisah, secara akurat. Kemudian 3.4 ada validasi metode. Yang pertama ada spesifitas. Spesifisitas ini merupakan kemampuan metode untuk mengidentifikasi analit target secara selektif di tengah keberadaan senyawa lain pada HPTLC. Spesifisitas ini dibuktikan melalui pemisahan pita atau puncak dan perbedaan nilai RF antar analit. Spesifisitas metode diuji menggunakan standar vitamin D2, D3, E, dan K1 pada plat HPTLC dengan fase gerak kloroform dan sikloheksan.
Metode menunjukkan spesifisitas yang baik karena vitamin E dan K1 menghasilkan pita serta nilai RF yang berbeda dan terpisah jelas dari vitamin lainnya. Pada sistem HPTLC, silika gel F254 dengan fase gerak kloroform sikloheksana, pemisahan terjadi akibat perbedaan interaksi adsorpsi antara vitamin dengan silika serta kekuatan elusi fase gerak. Vitamin D2 dan D3 masih menunjukkan nilai RF identik. Kemudian vitamin E dan K1 terpisah dengan jelas, sedangkan vitamin D2 dan D3 memiliki nilai RF yang sama karena strukturnya mirip. Kemudian 3.4.2 yaitu linearitas. Linearitas metode diuji menggunakan kurva kalibrasi 5 titik untuk vitamin D2, D3, E, dan K1. Rentang linearitas vitamin D2 dan D3 dan E adalah 100 sampai 300. Sedangkan vitamin K1 adalah 20 sampai 60. Analis dilakukan menggunakan regresi linear antara konsentrasi dan respon kromatografi. Nilai koefisien korelasi seluruh vitamin lebih baik, lebih dari 0,98, yang menunjukkan hubungan linear yang sangat baik. Hasil ini menandakan metode mampu memberikan respon yang proporsional terhadap perubahan konsentrasi vitamin. Kemudian 3.4.3 yaitu sensitivitas LOD dan LOQ. LOQ. Sensitivitas metode ditentukan berdasarkan nilai limit of detection atau LOD dan limit of quantification atau LOQ. Perhitungan dilakukan menggunakan nilai slope dan standar deviasi dari kurva kalibrasi sesuai pedoman ICH. Nilai LOD vitamin D2, D3, E, dan K1 masing-masing adalah 30,86, 19,44, 14,17, dan 0,86. Nilai LOQ vitamin D2, D3, E, dan K1 masing-masing adalah 93,52, 58,92, 42,95, dan 2,61. Hasil menunjukkan metode memiliki sensitivitas yang baik karena mampu mendeteksi dan mengkuantifikasi vitamin pada konsentrasi yang rendah. Kemudian 3.4.4 adalah ada akurasi. Akurasi metode dievaluasi menggunakan metode recovery pada 3 tingkat konsentrasi berbeda untuk setiap vitamin. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Hasil pada tabel 5 ini menunjukkan persen recovery vitamin D2 berkisar 99,37 sampai 101,53%. Vitamin D3 sebesar 100,89 sampai 101,51%. Vitamin E sebesar 99,67 hingga 102,51, sedangkan vitamin K sebesar 97,64 sampai 102,18%. Seluruh nilai recovery ini berada dalam rentang yang dapat diterima berdasarkan pedoman ICH, sehingga metode dinilai akurat. Nilai recovery yang mendekati 100% menunjukkan bahwa metode mampu mengukur kadar vitamin dengan tingkat kesalahan yang rendah dan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Kemudian 3.4.5 yaitu presisi. Hasil pada tabel 5 menunjukkan persen recovery vitamin D2 berkisar sekitar 99,37 hingga 101,53. Seluruh nilai recovery berada dalam rentang yang dapat diterima berdasarkan pedoman ICH sehingga metode dinilai akurat. Nilai recovery yang mendekati 100% menunjukkan bahwa metode mampu mengukur kadar vitamin dengan tingkat kesalahan yang rendah dan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Kemudian ada repeatabilitas. Pengujian dilakukan dengan menganalisis larutan standar vitamin sebanyak 5 kali pada konsentrasi tertentu. Hasil pada tabel 8 menunjukkan nilai persen RSD vitamin D2, D3, E, dan K1 berkisar antara 1,58 hingga 2,76%. Nilai persen RSD yang rendah menunjukkan metode memiliki kestabilan dan reproduksibilitas yang baik pada pengukuran berulang. Berdasarkan pedoman ICH, hasil tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima sehingga metode dinyatakan repeatable. Kemudian ada 3.4.7 robustness. Pada tabel ini menunjukkan pengaruh perubahan volume fase gerak menjadi 8 mili dan 12 mili terhadap analisis vitamin. Hasil menunjukkan nilai recovery seluruh vitamin tetap mendekati 100% dan nilai RF yang relatif stabil. Hal ini menandakan perubahan kecil volume fase gerak tidak mempengaruhi pemisahan maupun kuantifikasi vitamin secara signifikan. Kemudian ada robustness.
Tabel 10 ini menunjukkan pengaruh perubahan waktu saturasi chamber menjadi 15 menit dan 25 menit. Nilai recovery dan RF seluruh vitamin tetap konsisten meskipun waktu saturasi diubah. Hasil ini menunjukkan metode tetap stabil dan mampu memberikan hasil analisis yang baik pada variasi waktu saturasi chamber. Secara keseluruhan, hasil robustness menunjukkan metode HPLC yang dikembangkan cukup kuat dan andal terhadap perubahan kecil kondisi analis. Kemudian pada tabel 11 ini menunjukkan pengaruh perubahan komposisi fase gerak terhadap hasil analisis vitamin. Kemudian yang keempat ada application of the method. Tujuan pengujian metode HPLC yang telah divalidasi diterapkan pada sampel nyata berupa sediaan farmasi komersial. Tujuannya untuk membuktikan bahwa metode dapat digunakan pada berbagai bentuk sediaan obat dan suplemen. Adapun kesimpulannya, metode PTLC berhasil dikembangkan untuk analisis simultan vitamin D2, D3, E, dan K1. Fase gerak kloroform banding sikloheksana dengan perbandingan 55 banding 45 memberikan pemisahan terbaik dengan satu tahap pengembangan. Metode memenuhi parameter validasi ICH meliputi linearitas, akurasi, presisi, sensitivitas, repeatabilitas, dan robustness. Nilai recovery mendekati 100% dan persen RSD rendah menunjukkan metode akurat dan presisi. Kemudian nilai LOD dan LOQ yang rendah menunjukkan metode sensitif untuk mendeteksi vitamin pada konsentrasi kecil. Kemudian ada metode berhasil diaplikasikan pada berbagai sediaan informasi tanpa gangguan eksipien. Kemudian vitamin D2 dan D3 belum dapat dipisahkan sempurna karena memiliki nilai RF yang sama. Secara keseluruhan, metode HPLC ini yang dikembangkan sederhana, cepat, efisien, dan andal untuk analisis vitamin larut lemak. Berikut merupakan daftar pustakanya. Kemudian hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.